Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, terkhusus pada anak-anak yang soleh dan solihah, calon generasi penerus agama Islam, nusa dan bangsa yang kita cinta ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melakukan thalabul ilmi ya, dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman di negeri yang kita cinta ini. Diberikan limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, dan di antara nikmat yang paling besar adalah Allah masih memperkenankan kita menjadi seorang muslim dan mukmin. Cukuplah Islam dan iman ini merupakan nikmat yang terbaik dan juga terbesar bagi kita semua. Salawat salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa IHBS TV kajian fasih yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada anak-anak yang soleh dan solehah, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa yang kita cinta ini. Kita mari sama-sama ikhlaskan niat kita ya, untuk bisa ikhlas itu memang sulit, namun kita harus biasakan, harus kita update terus, perbaharui niat kita setiap kita ingin melakukan suatu kegiatan. Jadi kita ikhlaskan niat kita dan luruskan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk bisa menerima ibadah kita dan juga membalasnya dengan surga yang setinggi-tingginya. Kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan bahas bab yang baru. Ya, setiap kajian kita akan bahas ilmu yang baru yang tidak seperti ilmu yang sebelumnya. Dan yang kita akan bahas di saat ini adalah berkenaan dengan masalah ibadah yang paling mulia secara mutlak, yaitu salat. Ya, poin pertama kita akan bahas adalah apa sih definisi dari salat itu ya. Ya, salat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara bahasa maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Jadi para ulama as-salatu lughatan doa. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Ya. Kenapa salat secara syar'i dinamai salat? Ya, dikarenakan di dalam salat terkandung kalimat-kalimat doa. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makna salat secara bahasa adalah doa karena ini adalah yang memang dikatakan oleh para ulama ahli bahasa. Ya, para ulama ahli bahasa telah mengatakan demikian ini. Jadi ada kaitannya salat yang kita lakukan sehari-hari dengan makna salat secara bahasa, maknanya adalah doa. Karena memang umumnya salat kita itu terkandung doa-doa di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman yang menjelaskan bahwasanya makna asal salat adalah doa melalui firman-Nya dalam surat ya At-Taubah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washalli 'alaihim." Ya, "Washalli 'alaihim." Dan "Washalli 'alaihim" dan salatlah, maksudnya adalah ud'u lahum. Ya, ud'u lahum. Jadi makna salat di sini adalah berdoalah kepada Allah untuk mereka. Nah, berarti menunjukkan Allah sendiri terkadang menyebut kata salat itu maknanya adalah doa. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa idza kana sha'iman falyusalli." Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, apabila salah satu dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia datang. Ya. Jadi jangan kita mengecewakan orang yang mengundang. Dan ini adalah di antara salah satu ya menjaga kerukunan, ya menjaga persaudaraan. Jadi apabila salah satu kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hadirilah.
Lalu jika dia dalam keadaan puasa, maka hendaklah dia sholat. Maksudnya sholat adalah dia berdoa. Maksudnya berdoa untuk orang yang melakukan walimah atau sahibul walimah atau sahibul walimah ya intinya. Atau sahibul hajat intinya. Yang biasanya orang sekarang bilang sahibul hajat. Jadi kalau kita menghadiri undangan namun kita sedang puasa dan tidak ingin membatalkan puasa, ya tidak mengapa. Tidak harus membatalkan puasa. Namun kita diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi agar kita mendoakan sahibul hajat. Ya, sahibul hajat. Atau orang yang melaksanakan atau menyelenggarakan walimah tersebut. Didoakan yang baik-baik. Semoga Allah memberkahi ya pernikahan dan juga acara ini dan seterusnya. Kemudian itu makna sholat secara bahasa, yaitu adalah doa. Jadi telah digunakan oleh Allah dan Rasulnya sholat. Sholat makna bahasa adalah doa. Kemudian sholat ya secara istilah pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biaqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bitakbir wa mukhtatamatin bitaslimi ma'an niyyati bisyara'ita makhsusatin. Jadi makna salat adalah beribadah melalui ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Ya, berarti nggak sembarang perbuatan, nggak sembarang ucapan. Yang dimulai dari takbir atau yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai niat beserta dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, Masya Allah ya, beribadah pada Allah dengan ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat yang khusus. Jadi nggak sembarang syarat. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, poinnya kedua kita akan bahas manzilatus salati minad din, yaitu kedudukan salat di dalam agama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat memiliki pangkat, kedudukan dan derajat yang paling tinggi di dalam agama Islam. Dan itu bisa kita ketahui tingginya ya ibadah salat ini melalui hal-hal berikut ini. Nah, di antara ya kedudukan salat di dalam Islam, as-salatu akadul furudhi ba'da syahadatain wa afdaluha. Jadi salat yang pertama jemaah sekalian adalah kewajiban yang paling ditekankan. Kewajiban yang paling ditekankan dan paling dikuatkan setelah dua kalimat syahadat dan yang paling utama. Jadi kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama. Wa ahadu arkanil islami, dan salah satu dari rukun Islam. Jadi kalau jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sebut rukun Islam berarti menunjukkan hal-hal atau ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Ini adalah ibadah-ibadah pokok. Ibadah pokok yang seorang muslim tidak boleh meninggalkannya. Karena kalau dia meninggalkan ini sama seperti menghilangkan pokok-pokok ya ajaran agama, dan itu bisa menyebabkan dia murtad, naudzubillah. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang masalah hal ini, jadi yang pertama adalah salat adalah kewajiban paling ditekankan. Ya. Adapun akhlak, zakat, siam itu di bawahnya. Di bawahnya salat. Kemudian yang paling utama juga dan salah satu dari rukun Islam. Ya, kita sudah tahu ya, sudah hafal tentang dalil ya, rukun Islam itu bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Pilar pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pilar pertama adalah pilar 2 kalimat syahadat. Bahkan ini tidak hanya pilar ya, namun ini adalah syarat sah seorang muslim seorang manusia masuk dalam Islam. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan wal hajj. Wa shaumi Ramadan wal hajj, yaitu puasa di bulan Ramadan serta haji. Ya. Nah, ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah masuk dalam rukun Islam, maka ini adalah ibadah yang pokok. Ya, kalau disebut pokok maka hendaknya kita harus perhatikan. Kita harus tekankan diri kita untuk bisa melakukan dan jangan sampai kita tinggalkan. Itu yang pertama jemaah sekalian. Seandainya kedudukan sholat hanya satu ini, maka sudah cukup ya bagi kita untuk bisa memperhatikan sholat dan berhati-hati dari mengabaikannya. Taib yang kedua,
pangkat salat atau kedudukan salat di dalam agama Islam. Wa syaddada syari'u an-nakira 'ala tarikiha. Jadi kedudukannya kedua, jemaah sekalian, ternyata syariat Islam kita yang mulia ini itu memperberat ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menisbatkan orang yang meninggalkan salat kepada kekufuran. Ya, menisbatkan orang yang meninggalkan salat pada kekufuran. Kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Jadi sesungguhnya amalan yang menjadi pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Jadi kalau dia salat pasti orang beriman. Kalau dia tidak salat pasti dia kafir. Ya, karena orang kafir nggak ada yang nggak salat. Mohon maaf, orang kafir nggak ada yang salat, maaf ya. Saya kebalik. Jadi karena orang kafir nggak ada satupun yang salat. Ya, kalau orang yang salat pasti dia muslim. Itulah yang membedakan. Ya. Kemudian faman tarakaha faqad kafar. Siapa saja meninggalkan salat maka dia benar-benar telah kafir. Ya, telah kafir. Bahkan seorang tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili pernah berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah atau ghairus shalah." Jadi adalah para sahabat Nabi dahulu. Mereka tidak melihat ada suatu amalan yang ditinggalkan hukumnya kufur selain sholat. Artinya jemaah sekalian, hanya sholat yang kalau ditinggalkan hukumnya kufur. Jadi hendaknya kita berhati-hati. Ini adalah bukan perkara remeh, bukan perkara yang kaleng-kaleng gitu ya di dalam agama. Namun ini adalah perkara yang luar biasa, patut menjadi perhatian kita bersama, patut ya kita bersungguh-sungguh untuk bisa menjaganya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini menjadi pembeda antara kita dengan orang beriman, orang yang kafir, antara kita dengan orang yang kafir, maka perhatikan. Jangan sampai kita nggak sholat, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kita kepada orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, kedudukan sholat yang ketiga adalah as-salatu amududdini la yaqumu illa bihi. Jadi sholat adalah tiangnya agama, tiangnya Islam. Yang Islam tidak akan tegak melainkan dengan sholat, ya, dengan tiang tersebut. Jadi ibarat suatu bangunan yang ada tiang-tiangnya, namun ternyata tiangnya tersebut tidak ada, maka bangunan tersebut akan roboh jemaah sekalian, ya, baik cepat atau lambat. Seperti itu pula, ya, keimanan dari orang yang tidak sholat, maka nggak lama dia akan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amril Islam. Pokoknya segala urusan itu adalah Islam. Ya, wa amuduhus salatu. Jadi pokoknya segala urusan adalah Islam. Artinya seseorang melakukan kebaikan apapun, kalau dia tidak agama Islam maka dia tidak melaksanakan pokok dulu, tidak akan diterima oleh Allah. Dan wa amuduhus shalah kata Nabi. Ya, tiangnya salat itu adalah tiangnya agama Islam adalah salat. Tiangnya agama Islam adalah salat. Ya, kita tahu kalau sudah dikatakan tiang, apabila agama Islam ini tidak memiliki salat, maka tentu saja akan roboh. Kemudian wa dzarwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya amalan di dalam Islam adalah jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya salat itu adalah tiangnya Islam. Hati-hati tiang kalau dalam suatu bangunan itu diambil, maka yang terjadi bangunan akan roboh. Nah, seperti itulah ya, robohnya keimanan dan ketakwaan bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan salat yang keempat, salat adalah amalan pertama kali dari hamba yang akan dihisab di sisi Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dihisab? Dihisab itu adalah yang pertama kali diakui, yang pertama kali diperhitungkan, yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, ya, sambil kita memperbaiki amalan yang lain, perbaiki dulu sholat. Ya, perbaiki dulu. Nah, dalam keadaan memperbaiki sholat dengan ngaji bab sholat, ya kita juga bisa mempelajari yang lain. Tapi utamakan dulu jamaah sekalian bab sholat, agar kita benar-benar ya, tidak sia-sia nanti amalan yang lain.
Ingat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengancam dalam suatu sabda yang menjadi ngeri bagi kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amalih. Kalau salatnya baik maka baik pula seluruh amalannya. Wah, Masya Allah, jadi standar, jadi patokan. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau amalan salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Udah nggak dianggap lagi jamaah sekalian. Makanya di antara hal yang membuat amal soleh kita, kebaikan kita sia-sia di akhirat kelak adalah fasadus sholah, yaitu rusaknya sholat. Makanya perhatikan jemaah sekalian, ya, jangan sampai sholat kita rusak. Kemudian kalau dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, awwaluma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamati yunzaru fi sholatihi. Jadi amalan pertama kali seorang hamba yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu akan dilihat dari salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya baik maka dia benar-benar beruntung dan sukses. Jadi kesuksesan kita jamaah sekalian sebenarnya adalah bukan dari harta dan wajah kita. Namun ternyata dari kita benar-benar memerhatikan bab salat. Itulah sukses yang sejati. Kita sendiri bisa menjaga salat dengan benar. Jadi tidak sampai merusak salat kita. Ya. Dan siapa saja yang rusak salatnya, maka saat itu tidak benar-benar rugi dan merugi. Nauzubillah. Yang saat itu dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Menyesalnya nggak ketulungan. Tahu begitu, dia sholat dulu tuh, nggak pernah melakukan kegiatan apapun selain sholat. Ya, tapi namanya dunia sudah tidak ada, sudah berlalu, maka saat itu dia baru tahu harganya sholat. Makanya jamaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah terkhusus pada anak-anak yang soleh dan solihah, harus diperhatikan sholat mulai dari dini atau sejak dini. Jadi jangan sampai sholat kita benar-benar rusak. Karena yang terjadi adalah nanti akan merugi diri kita. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia baru tahu nilai dan harganya sholat setelah kita mati jemaah sekalian. Nah ketika itu maka menyesallah kita. Ya seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis lain Nabi juga bersabda, ya fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Kalau sholatnya sempurna maka akan ditulis sempurna, Allah tidak akan menzalimi. Wa illam yakun atammaha qala Allah Ta'ala li malaikatihi. Kalau amalannya tidak sempurna, amalan salatnya enggak sempurna, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukmiluna biha fardhatahu." Hai para malaikat, coba dilihat tuh, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah, salat wajibnya rusak, maka akan dilihat jemaah sekalian apakah dia punya amalan salat sunnah yang bisa menyempurnakan amalan sholat wajibnya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada maka kita akan ditarik ke neraka, naudzubillah. Udah sholatnya rusak, ya, maka kemudian nggak punya amalan sholat sunnah lagi, maka rugi kita. Jadi seperti itu jamaah sekalian, adalah termasuk ya, hadis ini menunjukkan tentang faedahnya sholat sunnah, ya, agar kita benar-benar, karena sholat wajib kita khawatir kurang jamaah sekalian. Nah, untuk bisa menyempurnakannya itu adalah dari ibadah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi bersabda, "Tsummas zakatu kadzalik." Kemudian zakat pun itu seperti itu. Zakat itu akan diambil dari sedekah yang wajib dulu. Setelah sedekah wajib sempurna, ya, maka ya sudah alhamdulillah. Kalau tidak sempurna maka akan dilihat dari sedekah sunnahnya. Kemudian tsumma tu'khadzul a'malu 'ala hasabi dzalik. Kemudian semua amalan selain sholat akan dihisap seperti itu. Artinya akan dilihat wajibnya dulu, kemudian kalau wajibnya kurang akan disempurnakan dengan yang sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kedudukan sholat di dalam Islam, ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sholat merupakan kesenangan matanya Nabi SAW saat beliau masih hidup. Jadi beliau itu jamaah sekalian kalau ya, pas lagi hidup, beliau kalau memang mengalami hal-hal yang mengganggu pikiran beliau sedang galau gitu ya, dikarenakan dakwah beliau tidak diterima, maka jamaah sekalian, beliau hiburannya adalah sholat. Dan ketika beliau sudah sholat, maka hatinya puas. Ya, hatinya puas
hatinya senang, bergembira, dan itu tampak dari matanya yang berbinar-binar jemaah sekalian. Ya, terlihat matanya Nabi itu benar-benar berbinar-binar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan kesenangan mataku telah dijadikan di dalam salat. Artinya salat, kalau saya melakukan salat, maka hati saya akan bergembira, puas, dan itu akan nampak dari mata saya yang bersinar-sinar gitu ya. Nah, seperti itulah keadaannya Nabi. Kalau di dalam salat justru beliau tenang. Ya. Kalau nggak sholat beliau banyak pikiran. Nah, makanya ya senangnya Nabi dengan sholat sampai beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya, wahai Bilal, segera kumandangkan iqamah, dan jadi segera kumandangkan iqamah agar kami bisa beristirahat dari pikiran-pikiran duniawi. Ya, sehingga Nabi merasa senang. Jadi seperti itu, karena memang kebiasaan Nabi kalau beliau mengalami kondisi yang bersedih misalnya, gelisah, susah gitu ya, maka beliau sholat jemaah sekalian. Tidak seperti kita, kalau kita kan jalan-jalan, kalau kita kan main-main, kalau kita kan refreshing jemaah sekalian. Kalau diantara banyak manusia, ya mereka nggak ke diskotik, kemudian mereka nyanyi-nyanyi, kemudian mereka jalan-jalan ke mall. Tidak demikian kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat jemaah sekalian. Karena salat itu adalah hakikatnya kebahagiaan seorang yang beriman. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kedudukan salat yang keenam, ya, masya Allah. Ternyata salat merupakan wasiat terakhir atau diantara wasiat terakhir dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata wasiat terakhir itu berarti menunjukkan pesan beliau sebelum beliau wafat. Nggak lama beliau ya sebelum wafat itu berpesan agar umatnya menjaga salat. Diriwayatkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum beliau wafat, di saat sakit di mana beliau wafat dengan sakit tersebut, ya kurang lebih 3 hari sebelum beliau wafat, beliau sempat mewanti-wanti umatnya agar memperhatikan sholat. Sampai beliau bersabda, "As-salata as-salata wa ma malakat aimanukum." Jadi perhatikanlah sholat, tegakkan sholat, tegakkanlah sholat. Ya, Nabi tidak menginginkan umatnya meninggalkan sholat setelah beliau wafat. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan pula hak dari budak-budak yang kalian kuasai. Nabi juga tidak menginginkan budak-budak atau hamba sahaya peninggal Nabi itu justru malah dizalimi, dianiaya. Ya. Kalau salat ini berkenaan dengan hak Allah, sedangkan wa ma malakat aimanukum ini berkenaan dengan hak makhluk. Jadi seperti itu. Kalau hak Allah diwakili salat, kemudian kalau hak makhluk diwakili haknya budak atau hamba sahaya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kita, karena ketika Nabi bersabda begitu, ini berarti karena beliau mengetahui perkara gaib jemaah sekalian. Mengetahui perkara gaib tentang besarnya pahala orang yang melaksanakan salat dan besarnya dosa orang yang meninggalkan salat. Ya, seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang lain dari salat. Ternyata salat merupakan satu-satunya ibadah. Ya, satu-satunya ibadah yang tidak terlepas dari seorang mukallaf. Mukallaf itu maknanya adalah al-aqilul baligh. Seorang yang berakal lagi balik. Seorang yang berakal lagi balik itu tidak akan berhenti dari kewajiban salat selama hayat masih dikandung badan. Saya ulang, selama hayat masih dikandung badan. Jadi selagi orang yang mukallaf itu masih hidup, walaupun sudah tua renta tetap harus salat. Walaupun sakit tetap harus sholat jemaah sekalian ya. Tidak akan pernah terlepas. Dan kewajiban tersebut jemaah sekalian sekali lagi akan terus menyertai seorang mukallaf selama hayat masih dikandung badan. Tidak gugur ya dalam kondisi apapun. Coba kondisi apa coba? Cuman kondisi gila saja. Dan tidur dia tidak wajib sholat. Nah, adapun kondisi yang lain maka saat itu dia wajib melaksanakan sholat. Walaupun dia sakit parah tetap harus sholat. Jadi tidak boleh dia meninggalkan sholat. Walaupun dia sakitnya parah, tidak ada yang pokoknya nggak memungkinkan untuk sholat, tetap lakukan sholat walaupun dengan isyarat mata atau isyarat dari hati saja. Yang penting dia melakukan sholat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, maka kita lihat jamaah sekalian, ini adalah satu-satunya ibadah yang akan
atau tidak akan terlepas dari seorang mukallaf selama hayat masih dikandung badan. Kalau ibadah yang lain, coba zakat. Zakat itu hanya wajib bagi orang yang kaya. Siam itu wajib semua. Namun ada kondisi di mana orang sudah tidak wajib lagi siam. Haji apalagi, ya, haji lebih ini lagi, lebih besar lagi, ya, kesanggupannya. Ada orang yang tidak sanggup seumur hidup miskin terus, maka dia tidak berkewajiban melaksanakan haji. Kewajiban dia hanyalah mengakui saja bahwasannya haji, siam Ramadan, kemudian zakat itu adalah wajib, selesai. Adapun pelaksanaannya kalau dia tidak mampu maka tidak wajib. Itulah syariat Islam. Namun kalau sholat ini jamaah sekalian, siapapun dia, mau laki atau perempuan, mau muda atau tua, ya, baik dia hamba sahaya atau dia orang merdeka, budak atau orang merdeka. Kemudian baik dia orang yang berbangsa manapun, semuanya harus melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh dia meninggalkannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara kedudukan sholat di dalam Islam, ternyata sholat memiliki keistimewaan yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah lainnya. Seluruh ibadah tidak memiliki keistimewaan seperti sholat. Nah, inilah yang menjadikan sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, di dalam Islam. Apa sih keutamaan sholat yang nggak ada dalam ibadah yang lain? Yang pertama, jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya, yang mewajibkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung mewajibkan kepada Nabi dan umatnya lewat beliau berbicara langsung kepada Nabi di malam Mi'raj. Ya, ternyata peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa di mana beliau menerima perintah sholat. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Adapun kewajiban yang lain semua adalah kewajiban yang diturunkan oleh Allah di bumi lewat Jibril juga. Namun untuk masalah sholat tidak. Allah langsung yang berbicara dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, selain Allah langsung yang mewajibkan, itu Allah tidak melalui atau tidak melewatkan perantara malaikat Jibril. Adapun syariat yang lain itu Allah syariatkan lewat malaikat Jibril dan itu adalah kewajiban di muka bumi. Kalau yang ini adalah sholatnya adalah kewajiban langit, maksudnya kewajiban yang ditentukan di langit. Kemudian yang kedua, keistimewaan sholat yang nggak ada di dalam ibadah yang lain. Ternyata sholat adalah ibadah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kurang lebih 100-an ya maksudnya, 100 ya, 100 penyebutan tentang masalah sholat itu ada di dalam Al-Quran, baik itu berupa perintah, baik itu berupa perilaku dari umat Nabi terdahulu, ya, yang mana mereka ya melaksanakan sholat dan sebagainya jemaah sekalian. Jadi intinya sholat itu disebutkan, sebab intinya sholat itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Salat itu adalah ibadah yang tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam, tapi juga diwajibkan kepada generasi-generasi umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke berapa? Keistimewaan salat yang ketiga. Salat merupakan kewajiban yang pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi ibadah yang berikutnya itu datang setelah salat. Makanya tidak heran salat itu diturunkan oleh Allah kewajibannya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, ya, saat beliau berada masih di Mekah, masih dakwah di Mekah, ya, kurang lebih di pendapat yang saya pilih adalah 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah itu diturunkan perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian jemaah sekalian. Nah, adapun ibadah yang lain seperti siam, zakah, haji itu adalah diwajibkan setelahnya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, keutamaan salat yang tidak ada dalam ibadah yang lain. Ternyata salat diwajibkan sehari semalam sebanyak 5 kali. Berbeda dengan seluruh ibadah dan rukun yang ada, rukun Islam yang ada. Jadi salat sehari semalam tuh 5 kali ya mas sekalian. Adapun ibadah yang lain seperti zakat, itu bisa jadi ada orang seumur hidup nggak wajib zakat, bisa Pak. Ada orang seumur hidup dia tidak wajib siam, bisa aja mas sekalian, bisa. Ya sangat mungkin. Namun kalau sholat beda, ya
Namun kalau sholat beda. Selagi hayat masih dikandung badan dan plus ada akal, maka saat itu dia harus melaksanakan sholat. Ya, seperti itu. Jadi, ada lagi jamaah sekalian, kedudukan sholat yang berikutnya. Yang keberapa itu? Tadi kita sebutkan sampai 8 ya. Ternyata di dalam kitab yang lain jamaah sekalian, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani menambahkan kedudukan sholat yang lain jamaah sekalian adalah ternyata sholat adalah perkara agama ya, perkara agama yang terakhir diangkat atau hilang dari umat ini. Jadi syariat yang lain sudah hilang duluan, namun sholat terakhir jamaah sekalian. Kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. La tunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan. Nabi bersabda sesungguhnya tali-tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan agama Islam yang begitu banyak syariat itu seperti tali-tali yang menjadi satu. Namun tali-tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. Fakullaman taqadat 'urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika jamaah sekalian setiap kali satu utas tali lepas, maka manusia akan menanti tali berikutnya yang akan lepas. Jadi seperti itu kondisinya. Fa awwaluhunna naqdanil hukum. Jadi tali-tali Islam yang pertama kali lepas jemaah sekalian adalah masalah hukum. Dan kita lihat umat Islam sudah tidak mau lagi berhukum dengan hukum Allah. Negaranya sih mayoritas Islam jemaah sekalian. Namun enggan berhukum dengan hukum Allah. Dan ini adalah yang pertama kali akan lepas dari umat Islam ini. Dan ternyata umat Islam sendiri benci dengan hukumnya, tidak mau mengenal hukumnya. Ya, mereka juga tidak mengerti dan banyak sekali orang-orang munafik yang menganggap agama Islam tidak relevan lagi, hukum Islam tidak relevan lagi, syariat Islam tidak pas lagi diterapkan di zaman sekarang. Nauzubillah. Nah, seperti ini jamaah sekalian. Hukum sudah tidak ini lagi. Undang-undang yang lebih mereka inginkan adalah undang-undang dari negeri barat, orang-orang kafir jamaah sekalian. Nah, ini ternyata yang Nabi sabdakan terwujud. Namun ini adalah pengabaran yang tidak baik dan hendaknya kita hindari jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Adapun syariat yang lain masih melakukan tuh. Sudah tidak berhukum dengan hukum Allah lagi, namun mereka masih sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian wa akhiruhunna as-shalah. Dan tali-tali Islam yang terakhir kali terlepas adalah sholat. Ya. Umat Islam sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, udah nggak puasa, udah nggak haji, malas haji, ngabisin banyak duit misalnya. Udah nggak zakat ya mas kalian, sudah melakukan dosa-dosa besar. Udah begini dan begitu, namun dia masih sholat. Korupsi iya, dagang narkoba iya, mengkonsumsi narkoba iya, berakhlak yang buruk iya, LGBT iya, namun masih sholat. Transgender iya, tapi masih sholat. Namun ternyata nanti akan ada suatu masa, sholatlah yang terakhir akan hilang. Seperti itu jamaah sekalian. Ini mengerikan jamaah sekalian ya. Jadi hendaknya bukan kita yang seperti itu jamaah sekalian. Ya, Nabi bersabda, awwalu ma yurfa'u minan nasil amanatu. Jadi perkara agama yang pertama kali diangkat adalah amanah. Wa akhiru ma yabqas salatu. Dan yang pertama dan yang terakhir kali akan tetap adalah salat dan akhirnya lama-lama akan hilang juga. Wa rubba musallin la khaira fihi. Dan banyak sekali orang yang salat namun enggak ada kebaikan di dalam dirinya. Dia salat tapi nggak ada kebaikan, dia banyak maksiat, dia korupsi, curang, dia pezina, dia pencuri, dia pembunuh, dia udah nggak ada akhlak sama orang tua dan guru, dia sudah nggak memperhatikan ibadah yang lain, tapi masih sholat. Inilah yang dimaksud sabda Nabi, banyak sekali orang yang sholat namun tidak ada kebaikan dalam dirinya. Jadi sholatnya ternyata dilakukan, namun ternyata STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu ya. Demikian. Ya, jadi ini sabda Nabi menunjukkan agar kita jangan sampai menjadi orang yang terakhir, termasuk orang yang meninggalkan sholat itu, naudzubillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kedudukan sholat
adalah ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji dan menyanjung pada orang yang melaksanakan sholat dan kepada orang yang memerintahkan sholat kepada keluarganya. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu dipuji jamaah sekalian, disanjung oleh syariat kita. Allah yang menyanjung. Dan Allah telah memerintahkan, ini saking wajibnya, Allah juga menyanjung kepada orang yang memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Kita lihat jamaah sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 54 dan 55. Wadhkur fil kitabi Ismail, dan sebutkanlah atau ceritakanlah Nabi Ismail di dalam kitab Al-Quran. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail dahulu, beliau adalah orang yang jujur janjinya, benar janjinya. Kalau berjanji, Nabi Ismail itu nggak akan pernah mengingkari jamaah sekalian. Bahkan beliau rela untuk mendatangi tempat yang sesuai dengan perjanjian, ya, agar tidak lupa. Ya, datang duluan sebelum waktunya. Dan beliau dahulu adalah seorang rasul dan nabi. Masya Allah, ini adalah sanjungan untuk beliau. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Nabi Ismail alaihissalam dahulu, beliau biasa menyuruh keluarganya melaksanakan sholat, ya, dan zakat. Ayo sholat, ayo zakat. Jadi Nabi Ismail adalah orang yang tidak mendiamkan keluarganya yang tidak meninggalkan, yang tidak sholat. Ya, melainkan akan diperintahkan. Sehingga ya, kita tahu didikan para nabi itu adalah didikan yang paling hebat jemaah sekalian. Ya, memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat, dan beliau Nabi Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini menjelaskan Nabi Ismail, namun tentu saja ini akan menjadi pujian juga bagi orang yang mengikuti perilaku dari Nabi ini yang mulia, Nabi Allah yang mulia ini. Ya, dia mau menjaga sholat dan dia mau apa? Mau memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan sholat yang lain adalah ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau tadi menyanjung, ini mencaci maki, ya, mencela kepada orang yang menyanyiakan sholat dan malas melaksanakan sholat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam juga jamaah sekalian ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Lalu setelah para nabi itu wafat, maka ada generasi yang menggantikan, ya, mereka yang mereka menyia-nyiakan salat. Jadi generasi setelah nabi wafat ternyata generasi yang menyia-nyiakan salat. Dan mereka mengikuti syahwat, maka kelak mereka akan jatuh pada kebinasaan. Nah, ayat ini Allah katakan, ini kan adalah pengabaran, Pak. Ya. Jadi mengabarkan bahwasanya setelah Nabi wafat ternyata penggantinya, generasi yang menggantikan para nabi ini adalah generasi yang nggak mau sholat, menyanyikan sholat. Allah mengabarkan kepada kita dalam ungkapan celaan. Dan itu walaupun pada generasi dahulu Allah menyebutkan, namun siapa saja yang mengikuti perilaku dari umat terdahulu yang menyanyikan sholat, maka terkena celaan juga ya mas sekalian. Ya tentu saja kalau Allah sudah mencela, Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya, Allah akan menyiksa dia dan menjauhkan dia dari surga. Na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara kedudukan sholat yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya agar mereka menyuruh keluarganya melaksanakan sholat. Karena sholat itu utama, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan juga umatnya untuk bisa melaksanakan sholat serta menyuruh keluarganya melaksanakan sholat. Kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluarga kamu wahai Muhammad untuk melaksanakan sholat serta bersabarlah untuk melaksanakan sholat. Ya, perintah, ya ini adalah perintah walaupun kepada Nabi, tapi kan kita umat Nabi juga kena perintah Allah ini. Berarti jamaah sekalian kalau kita sebagai kepala rumah tangga khususnya,
kemudian istri sebagai pembantu kepala rumah tangga, itu tidak memerintahkan keluarganya untuk sholat, ya, istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, maka kita telah melanggar perintah Allah ini. Walaupun ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada Nabi, tapi jamaah sekalian ini adalah kita umatnya berarti kena juga. Dan Allah berkata was-tabir. Was-tabir. Nah, biasanya Allah berfirman tentang masalah kesabaran dengan kata wasbir, itu lebih mudah kata-katanya. Tapi Allah berfirman was-ta, ada tambahan huruf ta, was-tabir. Tentu saja mengucapkan kata was-tabir lebih sulit dibandingkan wasbir. Maknanya keduanya sama. Nah, jemaah sekalian, walaupun maknanya sama, itu bersabarlah menetapi salat. Namun jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kaidah ziyadatul mabna ziyadatun fil ma'na. Jadi tambahan huruf dalam suatu kalimat ini akan bisa menambah suatu makna. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu walaupun, jadi berarti memberitahu bahwasannya kesabaran melaksanakan sholat itu adalah perkara yang tidak ringan. Perkara yang berat. Namun walaupun berat harus dilaksanakan jamaah sekalian. Sabar. Karena nanti kalau kita sudah masuk surga karena sholat, hilang jamaah sekalian kecapean kita, kelelahan kita. Ya, karena kita termasuk orang yang sudah melaksanakan ya peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itulah jamaah sekalian. Karena dunia ini adalah tempat lelah kita, untuk lelah untuk beramal. Termasuk amal yang paling utama adalah sholat, nggak masalah jamaah sekalian. Sehingga orang yang melaksanakan sholat itu, ya, dia akan merasa galau kalau belum sholat, dia akan nyari masjid gitu ya. Seharusnya dia bisa pulang lebih dahulu, lebih awal. Namun karena mencari masjid, dia mungkin bisa keliling-keliling dulu. Dan bagi dia itu jauh lebih baik dibandingkan dia pulang dalam keadaan pulang lebih dahulu, namun ternyata sholatnya tersia-sia, habis waktunya. Na'udzubillah. Ya, seperti itulah jamaah sekalian. Jadi hendaknya kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Ya, demikian. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh anak kita sholat. Ingat, kepala rumah tangga ini adalah tanggungan kita semua. Wahai para ayah, Nabi sudah memerintahkan kita muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat saat mereka umur 7 tahun. 7 tahun di sini maksudnya 7 tahun dari tahun Hijriyah, bukan tahun Syamsiyah, bukan. Ya gitu ya. Artinya kalau sudah 7 tahun kita wajib memerintahkan dia salat. Ya, adapun ketika anak 7 tahun diperintahkan sholat, anaknya sih jalan, orang tua taunya dia ke masjid, namun tiba-tiba dia lari kemana gitu, nggak sholat, pulang-pulang bawa sarung, orang tuanya tahu dia sholat tapi anaknya nggak sholat. Seandainya itu yang terjadi dari anak jemaah sekalian, yang penting orang tua sudah memerintahkan, dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya juga belum dosa. Dan ini adalah kewajiban. Ini adalah pendidikan yang utama. Jadi sebagaimana sholat adalah kebaikan yang paling utama jemaah sekalian dan terbaik, maka hendaknya orang tua perhatian ini. Dan Allah akan bertanya nanti kepada ayah, kepada kepala rumah tangga kalau tidak melaksanakan perintah ini. Ya, jemaah sekalian. Nah, para ulama menjelaskan memerintahkan anak untuk sholat sama dengan ya dia harus juga mengajarkan anaknya tentang adab-adabnya sholat, tata cara sholat, syarat-syaratnya sholat, harus diajarin semuanya. Itu memang melelahkan, tapi itu adalah sesuatu yang akan menyenangkan. Ketika sang ayah sudah meninggal, ya, kemudian meninggalkan anak yang sudah bisa sholat, hasil didikan dia, maka tidak terasa jamaah sekalian. Setiap anak sholat, orang tua mendapatkan kiriman pahala. Kiriman pahala, jadi anaknya itu menjadi mesin penghasil pahala. Ketika anaknya bisa sholat, dan ternyata anaknya mengajarkan anaknya lagi, begitu seterusnya jamaah sekalian. Sehingga inilah yang disebut umur yang kedua. Walaupun dia sudah mati berkalang tanah, sudah tidak ada lagi di dunia, namun seakan-akan dia ada. Seakan-akan dia memiliki umur yang berikutnya jamaah sekalian, sesi yang kedua. Karena apa? Seakan-akan dia beramal lagi, kemudian dapat pahala lagi. Padahal tidak demikian. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah anak kalian ya karena meninggalkan salat dalam keadaan sudah berumur 10 tahun. Ya, kalau sudah berumur 10 tahun ya Mas kalian,
belum mau sholat juga maka dipukul. Ya, maka dipukul. Nah, tentu saja pukulannya adalah pukulan yang bukan menyiksa. Pukulan di daerah yang bukan vital, bukan wajah, ya. Kemudian juga bukan daerah yang banyak urat-urat sarafnya, bukan ya Mas sekalian. Ya, mungkin bokong ke bawah ya Mas sekalian. Bokong ke bawah, belakang itu bawah. Udah. Dan pukulan juga bukan pukulan sekeras-kerasnya, bukan. Pukulan yang sekiranya anak itu benar-benar kapok. Mungkin kalau dengan kayu, tapi kayunya kayu rotan ya Mas sekalian. Kayu rotan itu kan ringan ya Mas sekalian. Ya, kayu rotan ringan gitu ya. Nah, kalau anak itu sudah takut hanya sekedar diacungkan tangan begini ya Mas, atau begini, dia nggak mau sholat, ya sudah cukup, nggak perlu memukul dia. Kecuali dengan pukulan sayang, kamu gitu ya, contoh gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Namun pukulan yang tidak boleh adalah pukulan yang lebih dari 10 kali. Pukulan yang mubarrih, yang merusak, mematahkan tulang. Ini mendidik atau menyiksa ya. Atau pukulan yang membuat berdarah, membuat kulitnya itu terkelupas atau bahkan sampai ada dagingnya. Nauzubillah. Ini menyiksa ini namanya. Anda ingin membunuh anak ini berarti gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya Mas kalian. Dan kemudian perlu ingat ya Mas sekalian, apabila orang tua sudah taat pada perintah Nabi yang pertama, anak itu kalau sudah berumur 7 tahun perintahkan, ayo nak sholat, ayo nduk sholat, ayo le sholat, ayo sayang sholat, ayo Allah akan memberikan surga. Kasih motivasi ya Mas sekalian. Itu termasuk bagian dari didikan, termasuk kita kasih reward, hadiah, dan juga punishment, hukuman kalau dia nggak sholat. Ya, hukuman yang bukan pukulan tapi ya Mas sekalian. Mungkin nggak dikasih duit jajan gitu ya. Gitu ya. Terus masuk dia mungkin ya pokoknya hukuman yang tidak menyakitkan dia. Jadi kasih hukuman enggak, karena ini adalah, dan itu selama 3 tahun ya Mas, kalau dari usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ini anak insya Allah akan terbiasa aja Mas sekalian. Kalau kita rajin memerintah, karena memerintahkannya orang tua itu sudah pahala. Itu adalah kebaikan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang tua tidak akan memukul nanti usia 10 tahun itu. Yakin deh jamaah sekalian. Ya, kalau apalagi ketika orang tuanya juga sholat, alhamdulillah, ke masjid, anaknya juga diajak masjid, coba aja. Usia tidak sampai 10 tahun anak sudah terbiasa, sudah tahu kewajiban dia kepada Allah. Ingatkan juga jamaah sekalian, ingat kita juga perlu untuk memotivasi anak dengan dengan kata-kata yang baik. Ayo kita sholat nak, ya, ayo kita cari surga. Ayo kita cari surga, kita sholat dulu. Ayo main HP-nya udah dulu, ya kita cari surga, kita sholat dulu. Ya, yuk kita cari keselamatan di akhirat dengan sholat. Begitu aja Mas sekalian. Supaya anaknya itu tahu bahwasannya sholat ini bukan karena melaksanakan perintah ayah, tapi karena dia ingin masuk surga dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Dan terakhir ya Mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak yang saleh dan salihah yang menyaksikan bab salat ini, di antara kedudukan salat yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kepada orang yang ketiduran dan lupa untuk mengqadha salat. Ini kalau bukan karena tingginya kedudukan salat, maka nggak akan mungkin ya Mas kan dilakukan. Sampai orang yang ketiduran lewat waktu, lupa sampai lewat waktu, dia tetap harus mengqadha salat. Ya, seperti itu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa salat sehingga habis waktunya, maka hendaklah dia melakukan salat itu ketika dia telah ingat. Tidak ada kafarah bagi salat yang tertinggal itu, melainkan hanya dia lakukan saja. Ingat, langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Ntar udah sama-sama udah habis. Nggak boleh ya Mas sekali. Ya tentu saja, ya saat itu dia harus lakukan. Ya tentu dia lakukan saat itu, ya tentu harus wudu dulu. Kalau dia najis disucikan dulu. Kalau dia berhadas besar, mandi janabat dulu. Begitu caranya. Ya, itu maknanya. Dan intinya tidak usah ditunda-tunda. Tidak boleh bahkan itu ya. Kemudian Nabi juga bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa dari salat, maka kafarahnya adalah dia melaksanakan salat itu kalau sudah ingat. Dan para ulama jemaah sekalian menggolongkan orang yang tidur karena pingsan. Perhatikan. Orang yang tidur karena pingsan, menurut mazhab Hambali, dia tidur karena pingsan selama
selama 3 hari. Selama 3 hari jamaah sekalian. Selama 3 hari atau kurang. 3 hari atau kurang dari 3 hari. Pokoknya tidur sehari, tidur 2 hari, tidur 3 hari. Tidur ini maknanya tidak sadar. Karena dia ada sakit yang seperti itu jamaah sekalian. Nah, paling lama 3 hari, kok dia sadar, sehat lagi, maka saat itu dia harus mengqadha sholat selama 3 hari itu jamaah sekalian. Nah gitu ya, seperti itu. Adapun lebih dari 3 hari, contohnya dia pernah tidak sadar selama lebih dari 3 hari, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah kondisi seperti itu disamakan dia seperti orang yang mohon maaf gila, tidak berakal lagi, maka dia tidak wajib mengqadha ketika sudah ketika dia sudah siuman. Nah seperti itu. Nah kalau 3 hari atau kurang, maka dia wajib mengqadha kalau dia sembuh. Namun pingsannya sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu dia meninggal, ya nggak wajib dia diqadha, ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa melaksanakan sholat dan menjaganya. Baik, barangkali di antara jamaah sekalian, pemirsa sekalian, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik Ustaz, barakallahu fiik atas penyampaian materi yang telah antum sampaikan. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz, akan ana sampaikan melalui pesan WhatsApp. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kisah orang dahulu. Pernah ada seseorang yang beribadah selama 60 tahun dan berzina selama 6 hari. Maka ketika ditimbang amalannya tersebut zina itu lebih berat daripada ibadah selama 60 hari tersebut. Lalu orang tersebut pernah ketika sangat lapar dan diberi roti, kemudian dihampiri oleh seseorang yang lebih membutuhkan sehingga memberikan semua roti tersebut, dan ketika ditimbang zina tersebut dikalahkan oleh amalan dari 2 potong roti tersebut. Apakah kisah ini benar Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah jika benar amalan atau sholat ibadah itu ada tingkatan berat di timbangannya nanti? Semisal apakah berbeda dengan orang yang sholat di kutub dalam kondisi yang sangat dingin dan sholat di negara yang hangat seperti di Indonesia ini Ustaz? Syukron, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan bagus. Untuk pertanyaan pertama tentang kisah seperti itu saya tidak tahu dari riwayat mana, saya belum tahu, mohon maaf. Namun sepertinya menurut pengamatan saya dari kisah singkat itu tidak tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan dosa sebesar apapun masih ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara melakukan kebaikan setelahnya. Karena Nabi yang bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikut sertakanlah kebaikan dengan keburukan. Ikut sertakanlah keburukan dengan kebaikan. Artinya kalau dia sudah melakukan kebaikan, kalau dia sudah melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan setelahnya. Maka kebaikan setelahnya itu akan menghapus dosa-dosa setelahnya. Dan tentang masalah hal itu mirip dengan kisahnya seorang pelacur di kalangan Bani Israel. Pelacur di kalangan Bani Israel, dia suatu saat mendatangi sumur, dia minum. Dia untuk minum itu dia mengambil, dia turun ke sumur tersebut, mengambil dengan sepatunya yang dia gigit, kemudian diambil air, kemudian dia naik gigit, dia naik memanjat ke atas dari sumur itu untuk minum. Nah setelah dia minum, ternyata dia melihat ada anjing yang menjilat-jilat tanah yang basah yang ada di sekitar sumur. Jadi tanah dan debu yang basah yang ada di sekitar sumur, dikarenakan dia saking hausnya. Anjing menjilat-jilat jemaah sekalian. Ya. Kemudian akhirnya dia berkata, anjing ini mengalami kehausan seperti saya tadi. Akhirnya dia turun lagi yang kedua kali ke bawah sumur, membawa sepatunya. Kemudian sepatunya digunakan untuk mengambil air.
Setelah itu dia naik ya dengan menggigit sepatunya tersebut yang sudah berisi air, kemudian dia memberikan kepada anjing tersebut. Maka setelah itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kepada pelacur tersebut. Dan kisah ini adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah orang sebelum kita. Ya. Kisah ini mirip jamaah sekalian. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan kebaikan walaupun kepada makhluk Allah yang tidak berakal sekalipun, yaitu hewan, bahkan hewan tersebut adalah hewan yang haram, apalagi hewan yang halal gitu ya. Apalagi kepada orang yang berakal. Apalagi orang yang berakal itu adalah orang yang beriman. Maka yang terjadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan ridho, dan bisa jadi dosa-dosa yang lalu itu bisa dihapus oleh Allah. Jadi Allah ridho dan memasukkan dia ke dalam surga. Ya seperti itu jamaah sekalian. Ya walaupun kisah tadi yang ditanyakan itu saya belum tidak tahu, namun tidak bertentangan. Jadi pertama tidak bertentangan dengan sabda Nabi, kalau kita habis melakukan keburukan kita lakukan kebaikan. Kemudian tidak bertentangan dengan kisah dari pelacur tadi. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jadi janganlah kalian, kata Nabi, janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun gitu ya. Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu ya justru itu akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu yang bisa jadi tidak dihapus dengan amalan yang lain. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apakah tingkatan orang melaksanakan sholat berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang? Jawabannya iya, betul, berbeda-beda. Jadi kondisi seseorang yang melakukan sholat ya dalam kondisi yang aman, di negeri yang aman kayak kita ini ya, aman, kemudian udaranya tropis, tidak panas banget, tidak dingin banget gitu ya, itu berbeda jamaah sekalian dibandingkan orang yang kalau mau melakukan sholat itu berat, dia harus berwudu lah ya karena dingin gitu ya, dingin karena kalau dia masih mampu kena air dan dia tidak berbahaya, tetap harus terkena air walaupun dinginnya kayak apa ya, seperti itu. Walaupun dia sakit tapi nggak berbahaya terkena air, tetap harus terkena air. Nah itu berbeda dengan orang yang sehat, yang kalau kena air malah senang seger gitu ya, dia mau kena air sering nggak masalah gitu ya, dan airnya juga mudah didapat, maksudnya juga dekat, ingin keluar dari rumah juga aman, ya ini bagus. Namun tidak seperti orang muslim yang sholat di negeri yang mungkin nggak aman, di negeri yang sangat dingin, untuk keluar tuh berat, tapi dia tetap lakukan. Di negeri yang macam-macam kondisinya berat, dia seperti halnya dia sedang sakit tetap melaksanakan sholat, itu pahalanya berbeda jemaah sekalian. Ya tingkatannya berbeda, walaupun sama-sama melaksanakan kewajiban, namun tingkatan di sisi Allah berbeda. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu amalan yang bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa adalah isbaghul wudu' alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi-kondisi yang membencikan, kondisi kedinginan gitu ya, kondisi sakit yang sebenarnya menggigil kalau kena air tapi nggak berbahaya. Kalau membahayakan kalau kena air ya nggak boleh kita berwudu, tapi nggak membahayakan, cuman menggigil aja gitu ya, maka tetap harus berwudu, menyempurnakan wudu. Dan itu menunjukkan bahwasannya termasuk juga kondisi membencikan harus wudu walaupun dengan membeli air. Airnya susah tapi dia punya duit, Allah sudah kasih dia rezeki, punya duit, dia membelinya. Ya kita kan milih mana? Membeli dengan gratis, mendingan yang gratis gitu ya. Namun ternyata tidak ada, ya sudah beli. Walaupun itu kita nggak suka tapi harus dibeli demi sahnya salat kita dan wudu kita. Nah itulah yang ternyata bisa menghapus dosa dan meninggikan pangkat kita dan derajat kita di surga setinggi-tingginya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Semoga bermanfaat bagi si penanya. Baik, Ustaz, ke pertanyaan kedua, Ustaz. Melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar sholat itu mencegah kemungkaran, Ustaz.
Lalu bagaimana dengan sholatnya orang yang STMJ, Ustaz? Sholat terus maksiat tetap jalan gitu, Ustaz, maksudnya. Barakallahu fiik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau Allah yang berfirman, maka ini pasti benar. Karena waman asdaqu minallahi qila. Waman asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah. Enggak ada yang lebih jujur. Karena kalau Allah berfirman begitu pasti benar, jamaah sekalian. Jadi salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang orang sudah sholat namun dia tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, STMJ tadi? Berarti menunjukkan sholat yang dia lakukan belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat kita. Belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah ya Subhanahu wa taala ya memberitahu sholat yang dimaksud adalah sholat yang sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, kemudian kewajibannya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya sholat. Nah, di antara adab sholat yang paling mulia adalah apa jemaah sekalian? Yaitu khusyuk. Bisa jadi dia sholat tidak khusyuk sama sekali, ya. Maka dalam keadaan begitu dia tidak khusyuk, tidak menghadirkan kerendahan diri dia di hadapan Allah. Nggak pernah menghadirkan bahwasanya sedang sholat sedang berada di hadapan Allah loh. Nggak pernah menghadirkan perasaan bahwasanya Allah melihat dia loh. Melihat dia lahir dan batin dia. Allah tahu batin dia tuh kemana-mana itu Allah tahu. Nggak pernah menghadirkan itu. Ya, nggak pernah menghadirkan hati cinta kepada Allah yang selama ini sudah baik kepada kita. Nggak pernah menghadirkan bacaan-bacaan sholat di dalam sholatnya. Nah, sehingga sholat hanya sekedar gerakan. Itu disebut, walaupun mungkin terlihat secara lahiriah, dia termasuk orang yang sholat, namun nggak bergerak-gerak, kayaknya khusyuk, namun ternyata hatinya saya sangka kemana-mana. Ternyata kekhusyuan cuman kekhusyuan munafik, gitu ya. Kekhusyuan munafik, khusyuk kemunafikan, ya gitu ya. Jadi khusyuknya bohongan, nggak sesungguhnya. Nah kalau sudah demikian jemaah sekalian, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau sholatnya ternyata masih melakukan kemaksiatan. Sholatnya masih belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kemungkinannya adalah sholat kita jemaah sekalian. Berarti PR kita untuk bisa menyesuaikan sholat kita seperti yang Allah kehendaki. Tabaraka wa ta'ala. Ya demikian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan seluruh umat Islam kepada sholat yang benar-benar Allah firmankan di dalam kitabnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin bisa disampaikan kesimpulannya, Ustaz. Lalu sekalian untuk memotivasi agar sholat kita tetap khusyuk, Ustaz. Barakallahu fiik. Syukron. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita tentang kedudukan tinggi sholat. Jadi kalau kedudukan tinggi maka kita tidak boleh bermain-main. Tidak boleh bermain-main dengan sholat ini. Tidak boleh menyia-nyiakannya. Ya, karena ini adalah perkara yang paling mulia. Hadirkanlah hati kita jemaah sekalian saat sholat bahwasannya kita sedang berada di hadapan Allah. Hadirkan itu. Karena seperti itu pula nanti jemaah sekalian, seorang hamba akan menghadap langsung kepada Allah di hari kiamat. Karena setiap orang nanti akan berbicara langsung dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadirkan hati itu jemaah sekalian. Ya, jangan sampai kita benar-benar lalai terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam mereka zikir pada Allah dan juga menerima Al-Qur'an yang turun pada mereka. Artinya sudah waktunya kita khusyuk. Ayo khusyuk jemaah sekalian. Agar sholat kita benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena betapa tidak jemaah sekalian. Kita negeri aman. Kemudian ya masjid juga sudah banyak. Kita sehat juga kok. Rezeki lancar. Tenang pikiran, ya. Kemudian masjidnya karpet. Kemudian karpet empuk lagi. Kemudian masjidnya juga banyak yang sudah ya minimal kalau kita masuk nggak kepanasan pakai kipas angin, dan sekarang sudah banyak bahkan yang AC jamaah sekalian. Mau sampai kapan kita? Mau nunggu masjid yang kayak gimana? Mau nunggu kondisi kita sampai seperti apa kita baru khusyuk jamaah sekalian?
Ya, seperti itu. Jadi ini adalah nasihat pertama saya tujukan kepada saya jemaah sekalian dan juga pada kita, karena sebenarnya kita semuanya terkena nasihat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat dan beradab di dalam sholat serta bisa khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat, tambahan ilmu dan amal, tambahan iman di dalam diri saya khususnya, dan juga pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, terkhusus pada anak-anak yang soleh dan soleha, calon generasi penerus agama Islam ini, nusa dan bangsa kita yang kita cintai, NKRI. Kita tutup kajian kita yang mulia ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.